Saya mau ajak kita kembali belajar firman Tuhan, yaitu tentang hidup dalam pujian dan penyembahan di bagian ke-6. Nah, secara khusus pada saat ini di bagian B-nya kita akan belajar, kita lihat. Tujuan pujian penyembahan dalam jemaat Tuhan, yaitu aspek horizontal atau yang berhubungan dengan sesama. Artinya begini, ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, apa dampaknya kepada sesama kita? Berdampak enggak pujian penyembahan yang kita naikkan itu untuk sesama kita? Nah, tentu Bapak Ibu pasti berdampak. Nah, dampak yang pertama untuk memperkuat persekutuan di dalam tubuh Kristus. Artinya begini, ketika kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, itu akan berdampak kepada sesama kita. Dampaknya apa? Memperkuat persekutuan kita di dalam Tuhan satu dengan yang lain. Nah, Mazmur 133, ini Mazmur Daud, dicatat begini. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ini terjemahan baru. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Nyanyian ziarah Daud, alangkah baiknya dan senangnya kalau umat Allah hidup rukun. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di ayat berikutnya, karena kerukunan ini dikatakan Tuhan memerintahkan berkat-berkat ke sana. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya umat Tuhan itu bisa rukun? Bagaimana caranya supaya umat Tuhan itu semakin kuat di dalam persekutuan di dalam Tuhan? Tuhan menyediakan sarana. Salah satunya apa itu? Pujian penyembahan. Next, kita lihat. Apakah benar seperti itu? Nah, salah satu cara terbaik untuk mencapai keadaan rukun seperti yang dinyatakan firman Tuhan adalah melalui pujian penyembahan bersama-sama. Ketika orang-orang percaya berkumpul di sebuah tempat untuk membicarakan doktrin, tata dasar dan aturan gereja masing-masing, kadangkala muncul dan terjadi perdebatan satu dengan yang lain karena perbedaan paham dan tafsir. Itu pasti. Ketika ada sebuah pertemuan atau konferensi di mana di sana membicarakan mungkin doktrin, gak usah jauh-jauh, kita berbicara tentang baptisan saja, akan terjadi perdebatan yang tidak akan selesai di situ. Yang lain berkata, baptisanmu itu kurang sah. Karena apa? Karena kau cuma dibaptis ceprot-ceprot. Yang lain berkata, apa itu dibaptis pakai bendera? Karena ada loh Bapak Ibu. Ada baptis debu. Nah, jadi orang bisa berdebat ketika berkumpul dan membicarakan doktrin. Apalagi kalau berbicara politik. Ya kan? Ini bulan-bulan politik bagi kita di seluruh Indonesia. Hanya karena berbeda pilihan, yang satu pilih si A, satu pilih si B, wah bisa saling tidak tegur. Natapnya aja sini segitu loh. Yang seharusnya tidak perlu seperti itu. Betul ya saudara? Di gereja kita, saya selalu katakan, gereja kita bukan penganut gereja netral berpolitik, enggak. Karena tidak ada istilah netral. Di gereja kita itu dipersilahkan saudara berpolitik dan silahkan membicarakan politik. Tapi kita harus dewasa, artinya begini, perbedaan pilihan di tengah-tengah kita tidak harus menjadi pemecah di tengah-tengah kita, amin. Boleh pilihanmu si A, pilihanku si B, tapi kita harus tetap benar saudara? Karena toh nanti mereka menang duduk pun kita tetap begitu aja kok, iya kan? Nah itu di gereja kita, jadi tidak dilarang di gereja kita berbicara politik. Yang dianjurkan itu kita berpolitik secara dewasa, karena mereka saudara kita. Tapi sering sekali ketika berbicara akan terjadi perdebatan. Berbeda kalau kita sama-sama menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Di sana cenderung menciptakan kerukunan. Coba kita lihat ya. Apa benar? Namun ketika orang percaya berkumpul bersama untuk menaikkan pujian sembah kepada Tuhan, jarang ditemukan perdebatan. Melainkan mereka akan melakukannya dengan kesatuan dan kerukunan. Tanpa perdebatan, karena satu alasan bahwa mereka sama-sama mengasihi Tuhan dan ingin memuliakan Dia. Ketika umat Tuhan dibawa hidup di dalam pujian penyembahan, sangat jarang terjadi perdebatan di sana.
Karena apa? Karena memang pujian penyembahan itu dirancang salah satunya itu untuk memperkuat persekutuan di dalam tubuh Kristus. Coba dari ini. Contohnya WL-nya berkata begini, mari kita sama-sama angkat tangan dan hati kita tertuju kepada Tuhan, kita naikkan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Biasanya Bapak Ibu, secara otomatis semua akan bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Tanpa memikirkan, kamu sudah bahasa roh belum? Gitu. Ya kan? Atau bahasa rohmu udah sampai langit tingkat keberapa? Enggak sempat menanyakan itu. Apalagi biasanya ibadah persekutuan atau ibadah-ibadah gabungan ekumene yang dipimpin oleh seorang WL yang begitu cakep. Coba. Lalu WL-nya berkata begini, Bapak Ibu, kita di sini berkumpul terdiri dari berbagai suku. Amin, amin. Yang dari Batak mana? Dari Jawa, Dayak. Dari Tionghoa mana? Madura, Melayu, mana? Kita semua satu di dalam Tuhan, amin. Saya tahu kita terdiri dari berbagai gereja, tapi di dalam Tuhan kita tetap sama, kita satu tubuh, bilang amin. Amin. Lalu nyanyi dia. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Lalu L-nya bilang begini, mari bergandengan tangan, katakan bersama-sama, ku cinta keluarga Tuhan. Di medley lagi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Otomatis akan bergandengan tangan, saling melihat, saling menunjuk dan berkata, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mereka tidak mempersoalkan apakah di depannya sampingnya itu sudah berbahasa roh atau belum. Bahkan mereka tidak mempersoalkan apakah di sampingnya itu sudah dibaptis apa belum. Mereka gerejanya apa? Enggak. Karena apa? Memang pujian itu memperkuat persekutuan kita dalam Tuhan. Amin. Oleh karena saya mau katakan, sering-seringlah memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Supaya semakin kuat persekutuan kita dalam Tuhan. Amin. Doktrin akan memporak-porandakan, memisahkan kita. Tapi pujian akan membawa kita semakin dekat, semakin kuat dalam persekutuan satu dan yang lain. Next. Itu yang pertama, dampak yang pertama. Yang kedua, memperkuat tali kasih di antara sesama orang percaya. Pujian penyembahan dirancang oleh Tuhan itu untuk memperkuat tali kasih di antara sesama orang percaya. Bapak Ibu, orang-orang yang hidup di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan adalah orang-orang yang merindukan Tuhan. Biasanya begitu. Dan selalu ingin hidup dekat dengan Dia karena mereka mengasihinya. Misalnya Daud. Kita tentu tahu Daud adalah seorang pemuji penyembah Tuhan. Alkitab berkata dia melakukan itu dengan satu alasan, karena dia mengasihi Tuhan. Daud rela-rela memindahkan tabut perjanjian Allah dari rumah Obed-Edom yang jaraknya kurang lebih 5 km ke Yerusalem, lalu ditempatkan di Bukit Sion. Tujuannya satu,
karena dia mengasihi Tuhan dan ingin selalu dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Artinya orang yang suka memuji menyembah Tuhan itu adalah orang-orang yang benar-benar hatinya ingin dekat dengan Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dia mengasihi Tuhan, apa yang Tuhan katakan tentang orang yang mengasihi Tuhan? Kita lihat next. Nah ini, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21 dikatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Yang mengerti katakan amin. Nah, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup ditulis begini, dan Allah sendiri telah berkata bahwa di samping mengasihi Allah, orang harus mengasihi saudaranya juga. Yang mengerti katakan amin. Artinya begini Bapak Ibu, dengan kata lain Tuhan sedang berkata, jika engkau mengasihi aku, maka engkau harus mengasihi saudaramu juga. Engkau tidak bisa berkata mengasihi aku apabila hatimu membenci saudaramu. Enggak bisa. Kalau kita berkata kita semakin mengasihi Tuhan, akan terlihat hasilnya bagaimana kita akan semakin mengasihi saudara seiman. Akan semakin mengasihi yang lain. Amin saudara. Kalau ada orang berkata dia intim dekat dengan Tuhan, suka pujian penyembahan, intim dengan Tuhan, tapi di dalam hatinya kebencian melulu, sakit hati melulu, dendam melulu. Waduh saudara, Tuhan katakan itu enggak benar itu. Usia udah lebih setengah abad, selama itu juga lah sakit hati tetap ada di hatinya. Siapa sih yang tidak pernah salah di dunia ini saudara? Saudara pernah disakiti orang? Saudara pernah disakiti orang? Halo? Coba dulu angkat tangan yang pernah disakiti orang. Tersinggung dan sakit hati sampai terluka. Pernah ya? Saya mau tanya, saudara pernah nyakitin hati orang juga? Pernah enggak? Impas dong. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk tetap menyimpan sakit hati kepahitan bagi orang. Siapapun pasti pernah salah, termasuk kita. Yang Tuhan mau lihat bagaimana kita hidup bergerak di dalam kasih Tuhan itu. Pujian penyembahan akan membawa kita hidup semakin kuat di dalam kasih antara satu dan yang lain. Next. Seharusnya orang-orang yang hidup dalam pujian penyembahan mengerti prinsip ini. Bahwa semakin intens atau semakin banyak mereka mendedikasikan hidup mereka memuji dan menyembah Tuhan, kasih mereka juga semakin bertambah-tambah kepada saudara-saudara yang lain. Yang mengerti katakan amin. Saya berharap kita yang terus belajar tentang pujian penyembahan ini akan semakin menyatakan kasih kita kepada saudara kita satu dan yang lain. Ingat, kalau engkau pernah sakit hati karena dilukai, kita juga pernah melukai hati orang. Jalan terbaiknya apa? Tuhan katakan, aku tidak perhitungkan kesalahanmu itu asalkan engkau juga mengampuni dia. Kita sudah bahas itu ya saudara ya. Nah pujian penyembahan Tuhan sediakan untuk itu. Jadi sekali lagi, gak bisa kita berkata, oh kita orang paling dekat dengan Tuhan, orang yang intim, kita orang yang suka berdoa, kita orang paling tahu mendengar suara Tuhan. Tapi hati kita diwarnai dan dipenuhi sakit hati kebencian kepada orang-orang, gak mungkin. Next. Nah yang ketiga, kita lihat. Dampak yang ketiga kepada sesama kita ketika kita memuji menyembah Tuhan. Untuk mengajarkan kebenaran rohani. Kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita. Melalui apa? Melalui pujian. Perhatikan ini, oleh ilham Roh Kudus, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus dikatakan begini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah ini kepada jemaat di Efesus. Kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus juga menuliskan oleh ilham Roh Kudus seperti ini. Katakan begini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Melalui apa? Perkataan Kristus yang diam di antara kita itu. Dan sambil menyanyikan, artinya pekerjaan ini dilakukan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani.
kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Firman Tuhan membuat fungsi horizontal ini atau dampak kepada sesama ini sangat jelas bagi kita. Bahwa hendaknya kita berbicara satu dengan yang lain melalui lagu pujian yang kita nyanyikan untuk mengajar dan menasihati saudara-saudara kita yang lain. Melalui pujian penyembahan, kita bisa mengajarkan tanpa kita sadari nilai-nilai kebenaran firman Allah kepada saudara-saudara kita. Next. Banyak pengajaran yang terkandung di dalam lirik lagu-lagu yang kita nyanyikan. Misalnya, Allah itu baik. Coba dari C. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikannya padaku. Saudara, ketika saudara nyanyikan lagu ini, apa pesan yang sedang disampaikan oleh lagu ini? Ini kan pernyataan-pernyataan dari firman Tuhan. Dikutip. Lagu ini sedang menjelaskan bahwa Allah kita itu Allah yang baik kepada kita, kepada siapapun, yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Ketika kita nyanyikan itu, ketika kita naikkan itu, sadar tidak sadar, kita sedang mengajarkan kebenaran kepada orang di sekeliling kita, termasuk kepada diri kita. Lalu ada lagi lagu seperti ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Pesan apa yang disampaikan lagu ini? Bahwa Allah itu adalah Allah Maha Kasih bagi kita. Ini kan penjabaran dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, ketika kita naikkan nyanyian-nyanyian pujian ini kepada Tuhan, kita sedang mengajarkan kebenaran-kebenaran rohani kepada orang-orang di sekeliling kita. Bukan hanya itu. Ada lagi nih. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah. Tuh katakan hosana, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sudah tahu pesan apa yang sedang disampaikan lagu ini? Bahwa Allah pencipta segala-galanya, Allah sumber segala-galanya, dan Dia menjadikan segala sesuatu itu untuk kesenangannya. Amin. Mungkin kita tidak terlalu menyadari, tapi dengar, itu adalah firman. Ketika kita menyanyikannya, kuasa Tuhan bisa bekerja di dalamnya, yang bisa memberkati orang-orang, menjamah orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga mereka bisa mengalami Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya katakan, ada banyak orang yang dijamah Tuhan melalui pujian-pujian. Termasuk saya adalah pribadi yang dimenangkan melalui pujian. Saudara, banyak sekali. Nah, ada satu lagi tadi, coba kita lihat dulu. Nah, ini dalam Yesus kita bersaudara. Dari F. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ini kan kutipan dari Efesus. Dalam kitab Efesus dikatakan demikian. Demikian kamu sekarang yang hidup dalam Kristus. Tidak ada lagi orang Skit, tidak ada lagi orang barbar, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi orang merdeka. Tapi kita semua satu tubuh dalam Kristus. Mau matanya blok, rambut keriting, apalagi rambut lurus, kulit hitam, mata sipit, kita semua saudara di dalam Tuhan. Itu kebenaran yang diajarkan lewat pujian itu. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya mau katakan sering-sering memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu sangat berdampak baik terhadap diri kita dan juga sesama kita. Saya lihat di YouTube Bapak Ibu ya, dari F. Saya lihat komen-komen di YouTube. Ketika orang-orang mendengar lagu Anak Tuhan ini lagunya yang menyanyikan lagu ini almarhum Melita Sidaputar. Nanti boleh cari di YouTube. Lagunya berkata begini, Engkau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saudara tahu? Saya baca komen-komen di situ dikatakan demikian. Saya ini keturunan Bani Kedar, tapi waktu saya dengar lagu ini saya sangat diberkati. Oleh karena apa? Pujian. Kenapa demikian? Ada kebenaran-kebenaran rohani yang terkandung di dalam setiap pujian mazmur yang kita nyanyikan, kita naikkan kepada Tuhan. Amin saudara? Amin. Oleh karena itu saya mau katakan, jangan pernah berhenti memuji dan menyembah Tuhan. Next. Yang keempat kita lihat. Dampaknya kepada sesama ketika kita memuji menyembah Tuhan ini. Untuk mempersiapkan hati umat menerima firman Tuhan. Nah, bagaimana itu terjadi kita lihat. Di dalam Hosea 10:11 dikatakan, Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik. Dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak. Yakub harus menyisir tanah bagi dirinya sendiri. Kita lihat Yehuda ini apa ini? Yehuda artinya pujian atau memuji. Kita tahu Yehuda ini adalah anak Yakub yang lahir dari istrinya namanya Lea. Istri yang tidak dicintai oleh Yakub. Yang dicintai itu Rahel. Setelah Lea melahirkan beberapa anak dengan kondisi tidak dicintai suami, lahirlah Yehuda. Dan waktu Yehuda lahir, Lea memutuskan di dalam hatinya memberikan nama kepada Yehuda adalah Yehuda dari kata yadah, artinya pujilah Tuhan. Artinya begini, boleh engkau tidak menyayangi aku, tidak mencintai aku, tapi aku ambil keputusan dengan lahirnya anak ini, aku akan tetap memuji Tuhan. Amin. Dikatakan dalam hal ini Yehuda atau pujian ditugaskan untuk membajak. Kalaupun contohnya terjemahan tafsirannya secara letterlet pada waktu itu membajak tanah, kita tahu kalau tanah yang tandus, yang kering, yang keras dibajak, berarti tanah itu dipersiapkan untuk menabur benih di sana. Tujuannya supaya benihnya tumbuh. Kan gitu saudara ya. Nah, supaya benihnya tumbuh, dibajak dulu, digemburin. Baru nanti setelah gembur, benihnya ditabur sehingga benih itu tumbuh dengan subur. Nah, membajak atau menggemburkan tanah. Apa yang dimaksud tanah di sini adalah hati kita. Supaya siap menerima benih, apa itu firman Tuhan yang akan ditaburkan. Artinya dalam konteks ibadah, pujian dapat berfungsi sebagai penggembur hati yang keras supaya siap ditaburi benih firman Tuhan. Jadi pujian yang kita nyanyikan kepada Tuhan dalam konteks ibadah itu tidak sekadar nyanyi, enggak.
Di dalamnya itu ada muatan pengajaran. Contohnya kayak lagu tadi itu. Lagu apa pertama tadi? Dari apa? Dari Cega. Ku tahu dia penebusku, darahnya tebus, hapus dosaku. Ku yakin dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panji, oh dia telah menang atas maut, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Saya mau tanya kepada saudara, ini firman enggak sih? Kalau dikatakan Yesus itu penebus, firman enggak? Kalau dikatakan darah Yesus menebus kita dari semua dosa kesalahan pelanggaran kita, itu firman enggak? Lalu ada orang datang ke sini yang dengan keputusasaan, yang merasa hidupnya sudah tidak berarti. Ketika dia dengar lagu itu dinaikkan, hatinya dilembutkan oleh Tuhan. Dia bisa bertobat, terima Yesus. Ketika firman ditabur, firman itu mendarat di hatinya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kita tidak tahu. Ada jemaat yang datang dengan keputusasaan, yang merasa sepertinya sudah tidak ada harapan. Karena dia mungkin menderita kelemahan tubuh yang sudah sekian lama tidak sembuh-sembuh. Tapi ketika dia nyanyikan, didengar lagu dinyanyikan, Roh Tuhan bekerja, hatinya dijamah, dilembutkan, sehingga hatinya menjadi hati yang subur, ditaburi oleh firman. Dia pulang diberkati, bukan hanya diberkati, tapi disembuhkan. Oleh karena apa? Pujian berfungsi sebagai pembajak hati orang untuk menerima firman. Tetapi tidak hanya itu. Di dalam 2 Raja-Raja 3 dikatakan, pujian juga dapat menenangkan ketegangan emosi seseorang. Bukan hanya melembutkan, tapi juga menenangkan ketegangan emosi seseorang. Kita lihat ayatnya. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 14-15 dikatakan, berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Kepada siapa? Raja Yoram waktu itu. Siapa Raja Yoram ini? Anaknya Raja Ahab, yang membawa bangsa Israel itu menyimpang dari jalan Tuhan, istrinya Isabel itu. Sehingga saudaraku, orang Israel itu menyimpang dari jalan Tuhan, menyembah berhala. Sebagai salah satu dampaknya terjadi kekeringan 3 tahun 6 bulan di Israel. Itu bapaknya Yoram punya ulah. Nah, ketika Yoram naik jadi raja, dia tetap sama jahatnya seperti bapaknya Ahab. Nah, suatu waktu orang Moab datang mau memerangi dia. Ketika orang Moab mau datang memerangi dia, dia ketakutan. Lalu dia pergi ke Yosafat, Raja Yehuda ini, Israel Selatan, minta pertolongan supaya dia ditolong berperang melawan orang Moab. Tapi Yosafat katakan demikian, tidak adakah di sini seorang hamba Tuhan di mana kita bisa bertanya kepadanya? Lalu dikatakan ada sih, siapa namanya? Elisa. Coba kita tanya dia. Nah, waktu mereka datang kepada Elisa meminta pertolongan, petunjuk, inilah jawaban Elisa. Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Terjemahannya bebasnya berkata demikian, kalau bukan karena Yosafat ya, kalau bukan karena Yosafat, sumpah mati aku tidak akan mau memberikan petunjuk kepadamu. Elisa waktu menyampaikan itu dia marah, dia emosinya lagi memuncak, tegang jiwanya. Tapi perhatikan, akhirnya Elisa katakan demikian, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi
pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Waktu pemain kecapi yang dihadirkan itu memainkan alat musiknya, kecapinya, dengan melantunkan melodi-melodi pujian kepada Tuhan, emosinya Elisa teduh, jiwanya tenang, baru kemudian Tuhan berbicara melalui dia. Baru kemudian Tuhan bekerja melalui kehidupannya. Artinya apa Bapak Ibu? Pujian tidak hanya bisa melembutkan hati orang, tidak hanya berfungsi sebagai bajak, tapi pujian bisa juga meneduhkan ketegangan jiwa seseorang, bisa meneduhkan amarah seseorang. Makanya kalau Bapak Ibu mau terhindar dari emosi-emosi yang tidak terkontrol itu, banyak memuji menyembah Tuhan. Amin. Suami istri yang mau kadang-kadang adu argumen sama istrinya, banyak memuji menyembah Tuhan. Supaya jiwa yang tegang-tegang itu jadi tenang. Boleh nggak tengkar suami istri? Boleh. Tapi caranya, kalau Pak Wilan selalu bilang begini, boleh tengkar? Boleh. Caranya, pertama, jangan di depan anak-anak, suruh anak-anak main, lalu suami istri masuk ke kamar. Suami istri masuk ke kamar. Begitu mau mulai pertengkaran, setel lagu. Lagu itu berkata demikian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Setelah itu bilang begini, dasar kamu ya, memang kurang asam. Kasih dari Bapa surgawi. Udah sekian lama aku dengan kamu. Kasih dari surga mengalir di hati. Boleh tengkar, masuk ke kamar, setel lagu ini. Saya mau katakan, dipastikan saudara tidak jadi tengkar. Karena apa? Pujian bisa menenangkan atau meneduhkan ketenangan jiwa seseorang. Saudara mau lebih sehat jiwanya? Banyak memuji menyembah Tuhan. Yang agak temperamenan itu banyak memuji menyembah Tuhan saudara. Karena pujian bisa meneduhkan nanti orang. Next. Artinya pujian tidak hanya berfungsi melembutkan hati yang keras, tetapi juga menyehatkan emosi jiwa seseorang. Oleh sebab itu pergunakanlah setiap kesempatan yang ada untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang percaya dan mau katakan amin. Saudaraku, sekali lagi, mari menjadi orang yang memuji menyembah Tuhan. Karena di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, ada banyak sekali manfaatnya yang Tuhan sediakan bagi kita. Supaya kita benar-benar jadi orang yang maksimal dan yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan kepada Allah kita dan kita datang kepada Dia.